Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Radiasari dengan NIM B1011181017. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Bank Indonesia terhadap pelaksanaan clearing antar bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya. Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat yang menyalurkannya dalam bentuk kredit. Selain usaha pokok tersebut, bank memberikan jasa-jasa bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai penata pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus of funds dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana atau lack of funds. Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dalam istilah perbankan, istilah clearing atau lalu lintas giro merujuk pada metode pemindahan atau transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Clearing yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain, baik itu ke rekening pribadi maupun rekening orang lain. Dua metode transfer uang lainnya meliputi Real-Time Gross Settlement atau RTGS dan Real-Time Online. Metode pengiriman dengan clearing biasanya digunakan untuk utang piutang dalam bentuk surat dagang, surat berharga jangka pendek, dan obligasi. Bank Indonesia atau BI, dulu disebut The Javans Bank, adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kata bank berasal dari bahasa Italia, bank, atau Italia, banca, yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Dikutip dari laman resmi KBBI, clearing atau clearing adalah suatu bentuk penyelesaian pembukuan dan juga transaksi dengan cara memindahkan suatu saldo pada pihak lain yang lebih berhak. Tapi, pengertian secara umum dari clearing adalah sebagai salah satu cara ataupun sarana perhitungan utang piutang dalam berbagai bentuk surat berharga ataupun surat dagang dari suatu bank nasabah yang sudah digelar oleh pihak Bank Indonesia ataupun pihak lain yang sudah ditunjuk secara resmi. Peranan dan fungsi bank, terutama bank umum, merupakan suatu lembaga keuangan yang penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Peran dan fungsi sebagaimana diuraikan juga dibuktikan oleh bank-bank di Indonesia, baik bank-bank pemerintah maupun bank swasta, dalam partisipasinya membangun perekonomian nasional, pada khususnya pembangunan nasional pada umumnya. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat menunjang perekonomian negara. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai perantara
untuk menggerakkan sektor real. Pembangunan negara akan berjalan baik apabila perbankan turut terlibat dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan. Dengan demikian, proses penyaluran pembiayaan perbankan harus dilakukan secara aktif, berhati-hati dan didasarkan pada pengetahuan atau informasi yang tepat tentang sektor industri dan usaha tertentu. Oleh karena usaha bank mempunyai risiko, baik risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pendapatan, risiko pasar, risiko operasional, maupun risiko manajemen. Maka usaha bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta, harus diawasi dan dibina secara terus-menerus. Pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari siapapun yang berkepentingan bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, dan bahwa di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan pengawasan dan pembinaan bank-bank dan juga sebagai pelaksanaan clearing antar bank. Ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, Bank Indonesia sebagai pelaksanaan clearing. Yang kedua, tata cara penyelenggaraan clearing. Bank Indonesia sebagai pelaksanaan clearing. Lembaga clearing dibentuk oleh Bank Indonesia, pada waktu itu disebut Bank Negara Indonesia, sejak tanggal 7 Maret 1967. Tempat kedudukan lembaga clearing adalah di Jakarta dan di kota-kota lain yang memungkinkan memelurkan adanya suatu perhitungan clearing antar bank-bank setempat. Clearing diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah. Clearing yang disebut clearing lokal. Yang dimaksud dengan wilayah clearing ialah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal clearing yang telah ditentukan. Tempat-tempat yang tidak terdapat Bank Indonesia, penyelenggaraan clearing diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruang kantor, peralatan komunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, ada ketentuan khusus bagi bank pelaksana clearing sebagai berikut. Yang pertama, berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan clearing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, menyampaikan laporan tentang data-data clearing setiap minggu bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi clearing yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mempermudah bank penyelenggara clearing dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil clearing hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia. Pada hakikatnya, peraturan dan penguasaan Bank Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, dikelola dengan baik dan profesional, dan tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya dari bank. Mengingat Bank Indonesia sebagai bank pembina dan pengawas pada bank-bank umum dan bank pembangunan, berdasarkan pada ketentuan pasal 29 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Atas wewenang yang ada padanya, maka dalam melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perbankan harus seizin Bank Indonesia. Di samping itu, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 1, Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank. Maka dalam hal melakukan clearing, ada ketentuan lain yang mengatur seperti Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8 UPPB tanggal 10 September 1981 tentang penyelenggaraan clearing. Tujuan dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia antara lain: pertama, untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Yang ketiga, salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Maka setiap bank diharuskan menjaga kesehatan atau keadaan keuangan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank yang dipilihnya. Masyarakat tentu tidak mau menitipkan uangnya pada bank yang bonafiditasnya sangat diragukan atau pada bank-bank kecil. Akan tetapi, bank-bank yang kecil dapat memberikan keyakinan pada nasabah, dalam hal ini masyarakat, bahwa walaupun banknya kecil, namun kemampuan mengelola keuangan yang dititipkan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Sebab banyak kejadian masyarakat yang sangat dirugikan dengan pelayanan yang terjadi pada bank saat ini. Oleh sebab itu, lewat jasa perbankan, lebih khusus lembaga clearing, dapat memberi bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dagang agar memperlancar pelaksanaan clearing, diawasi langsung oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara. Ketika bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan. Yang pertama, pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi. Bank menghapuskan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Yang keempat, bank melakukan merger atau konsolidasi. Yang kelima, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang keenam, Bank Indonesia menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Yang ketujuh, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada pihak lain. Tata cara penyelenggaraan clearing. Proses penyelesaian warkat-warkat clearing di lembaga clearing terdiri dari: yang pertama, clearing keluar, yaitu membawa warkat-warkat clearing ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada yang berhak. Clearing keluar terdiri dari penyelenggaraan surat-surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar. Yang kedua, clearing masuk, menerima warkat di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan. Clearing masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debit masuk dan nota kredit masuk. Ketiga, pengembalian clearing atau clearing return, yaitu
pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan clearing terbagi atas 3 jenis clearing, yaitu clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang atau interbranch clearing. Yang pertama, clearing umum, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua, clearing lokal, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing yang telah ditentukan. Yang ketiga, clearing antar cabang atau interbranch clearing adalah sarana perhitungan warkat antar kota cabang satu bank peserta, biasanya berada dalam satu kota melalui cara pengumpulan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang ke kantor cabang lain yang bersangkutan pada kantor induknya. Tata cara penyelenggaraan clearing, khususnya clearing lokal, adalah sebagai berikut. Yang pertama, cap clearing. Semua warkat harus dicap terlebih dahulu dengan cap yang memuat sebutan clearing dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta yang bersangkutan. Yang kedua, cap clearing disetujui oleh penyelenggaraan dan di muka para peserta lain. Demikian pula bila ada perubahan atau penggantian cap clearing. Cap clearing pada warkat debit maupun kredit merupakan bukti atau tanda pengenal dari peserta. Cap clearing pada biljet giro yang tidak ditolak berarti peserta yang membubuhi cap tadi telah menerima sejumlah dana yang tercantum dalam biljet giro tersebut. Jika dalam suatu warkat terdapat lebih dari satu cap clearing, pembatalan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari peserta yang bersangkutan. Kedua, clearing penyerahan. Untuk memperlancar penyelenggaraan clearing, peserta dibagi atas beberapa kelompok. Sebelum clearing dimulai, warkat-warkat dipisahkan menurut kelompok peserta yang bersangkutan. Warkat debit dan warkat kredit diperinci nilai nominalnya dalam daftar clearing tersendiri. Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar clearing dijumlahkan. Serah terima warkat clearing yang telah ditandatangani oleh wakil peserta clearing berlangsung antara yang menyerahkan dan yang menerima warkat setelah menandatangani daftar sebagai bukti penerimaan. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua peserta mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam clearing, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara. Dari hasil penyerahan dan penerimaan warkat masing-masing wakil peserta, disusun neraca penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama jelas. Neraca clearing harus dilengkapi dengan rekapitulasi penyerahan dan penerimaan baik untuk warkat debit maupun kredit. Peserta dilarang menerima setoran untuk langsung dikliringkan di kantor penyelenggara. Yang ketiga, penolakan warkat. Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih. Bahkan, setiap kali transaksi clearing terdapat beberapa warkat-warkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa alasan penolakan clearing pada saat penerimaan warkat-warkat. Dalam clearing masuk, penolakan pembayaran cek atau BY disebabkan oleh asal cek yang salah. Tanggal cek belum jatuh tempo. Materai tidak ada atau tidak cukup. Jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda. Tanda tangan tidak sama atau lengkap. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani.
Cek sudah kadaluarsa. Resi belum kembali. Endorsement cek tidak benar. Rekening sudah ditutup. Dibatalkan penarik. Rekening diblokir atau berwajib. Kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna, dan alasan lainnya. Yang keempat, clearing retur. Semua warkat dikembalikan di retur, kemudian dibagi menurut kelompok masing-masing peserta. Warkat-warkat ini kemudian dicatat dalam daftar clearing retur dengan diperinci menurut nilai nominalnya. Setelah ditandatangani, wakil peserta daftar clearing retur beserta warkat-warkatnya diserahkan kepada wakil. Bila terdapat perbedaan pendapat antara wakil-wakil clearing tentang dapat tidaknya suatu clearing ditolak, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara. Dari hasil serah terima warkat dalam clearing tour, kemudian disusun neraca clearing retur yang saldonya merupakan pelengkap dari saldo neraca clearing penyerahan. Yang kelima, diberhentikan dari clearing. Apabila jumlah kewajiban dari suatu peserta melampaui jumlah dana atau saldo dan jaminan clearing yang tersedia pada penyelenggara, maka pelampauan itu disebut saldo negatif. Peserta yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikan saldo negatif itu dalam 30 menit setelah pertemuan clearing retur ditutup. Jika sampai batas waktu tidak dapat diselesaikan juga, maka atas persetujuan Bank Indonesia, penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu tersebut sampai hal clearing berikutnya sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka, dan jika saldo negatif tidak dapat diselesaikan juga, maka terhadap peserta itu dikenakan penghentian sementara dari pengikut sertaannya dalam clearing. Yang keenam, billet saldo. Berdasarkan neraca clearing, penyerahan dan neraca clearing retur dibuat billet saldo clearing yang memuat hasil akhir call money. Oleh penyelenggara dibuatkan neraca gabungan yang merupakan kompilasi dari neraca masing-masing peserta. Clearing dinyatakan selesai apabila neraca clearing gabungan telah seimbang dan hasil clearing masing-masing peserta telah dapat diselesaikan. Yang ketujuh, pengunduran dari clearing. Peserta dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari clearing jika mengalami hal-hal berikut. Yang pertama, mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk diikutsertakannya lebih lanjut dalam clearing. Yang kedua, kepengurusan peserta yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya, seperti perselisihan dalam kepengurusan. Di samping itu, ada ketentuan khusus bagi bank pelaksana clearing sebagai berikut. Yang pertama, berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan clearing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Yang kedua, menyampaikan laporan-laporan tentang data-data clearing setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah clearing tersebut. Untuk mempermudah bank penyelenggara clearing dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil clearing hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia. Perhitungan clearing dilakukan setiap hari untuk mengetahui apakah bank tersebut menang clearing atau sebaliknya kalah clearing. Bagi bank yang menang clearing, artinya jumlah tagihan warkat clearingnya melebihi pembayaran warkat clearingnya, sehingga terdapat saldo kemenangan. Bagi bank yang menang, clearing menunjukkan prestasi bank tersebut dalam membina nasabahnya
Demikian pula sebaliknya, bagi bank yang kalah clearing akan menutup sejumlah kekalahan clearing pada hari yang bersangkutan, dan apabila tidak dapat ditutupi, maka bank yang kalah clearing tersebut dapat memperoleh pinjaman call money yang waktunya relatif singkat. Call money diberikan kepada bank yang kalah clearing dan tidak dapat menutupinya. Pinjaman call money dibayarkan pada saat bank yang memberikan call money menagihkannya. Apabila pada saat jangka waktu yang telah ditentukan, bank yang bersangkutan belum dapat membayar, maka pinjaman call money tersebut menjadi pinjaman biasa dan hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan bank yang memberikan fasilitas pinjaman call money tersebut kepada bank lainnya. Perbedaan pokok antara penyelenggara clearing secara manual dan cara otomatisasi adalah pada proses pelaksanaan, yaitu yang pertama, dalam sistem manual, proses pertukaran wakat, perhitungan dan penyusunan bilet saldo keliling dilakukan oleh peserta, sedangkan dalam sistem otomatisasi, pelaksanaan tersebut dilakukan oleh penyelenggara. Dalam sistem manual, menggunakan warkat clearing biasa, dan sistem otomatisasi menggunakan warkat clearing baku, yaitu warkat clearing yang telah dicantumkan sandi-sandi tertentu dengan menggunakan magnetic ink character recognition. Yang ketiga, dalam sistem manual perlu ditunjuk wakil peserta clearing. Dalam otomatisasi, cukup petunjuk petugas yang bertugas untuk menyerahkan dan menerima warkat clearing. Untuk menjadi peserta clearing, ditetapkan pula beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum dan kantor bank pembangunan. Yang pertama, kantor bank yang bersangkutan harus mempunyai izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang kedua, keadaan administrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam clearing. Yang ketiga, simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai angka sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal yang disetor. Syarat modal yang disetor minimum dari pendirian bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan. Bagi penyelenggara bank-bank, peserta diwajibkan untuk menyetor jaminan clearing sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang menjadi peserta clearing atau yang bank direhabiliter. Jaminan clearing ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan clearing ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang sudah pindah wilayah clearing. Suatu kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan clearing setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Adapun yang menjadi syarat-syarat pelaksanaan clearing antara lain, yang pertama, bank-bank yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu. Yang kedua, telah memenuhi syarat sebagai peserta clearing. Yang ketiga, bank peserta wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia. Yang keempat, kewajiban bank peserta clearing untuk menyetor saldo jaminan clearing. Besarnya jumlah saldo jaminan clearing ditentukan oleh Bank Indonesia. Jika saldo jaminan clearing itu kurang, maka Bank Indonesia secara otomatis akan memindahkan saldo RC atau rekening koran bank yang bersangkutan ke saldo jaminan clearing. Bila jumlah itu juga tidak mencukupi, maka seluruh warkat clearing akan dikembalikan kepada bank yang bersangkutan
dan bank tersebut akan diskors dari clearing. Yang kelima, bank yang tidak tercatat sebagai peserta clearing dapat ikut serta sebagai peserta clearing tidak langsung melalui cara pengikutsertaannya dengan bank lain yang sudah tercatat menjadi peserta clearing. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan penyelenggaraan clearing yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, maka perhitungan hutang piutang antara bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Karena tujuan dilaksanakan clearing yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman, dan efisien untuk meyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah. Dalam pelaksanaan clearing harus diperhatikan adalah bagaimana perhitungan warkat antar bank. Perhitungan warkat yang berada dalam wilayah clearing antar cabang, persyaratan penting peserta clearing adalah bank-bank yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, serta telah memenuhi syarat sebagai peserta clearing, serta wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia, serta diwajibkan untuk menyetorkan saldo jaminan clearing. Dengan adanya clearing sebagai salah satu sarana pelayanan bank terhadap masyarakat, maka Bank Indonesia sebagai lembaga pelaksana clearing tersebut haruslah menyeimbangkan antara tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan clearing ini dengan kemampuan pemimpin clearing dalam mengelola dan menjalankan kegiatan clearing ini. Dengan berperan aktif dalam tugas pengawasannya, agar kepercayaan masyarakat menyimpan dananya benar-benar terjamin. Dalam menjalankan tugas melaksanakan clearing, setiap bank harus tetap menjaga kesehatan banknya yang meliputi aspek pemodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek likuiditas, dan aspek rentabilitas. Kepada Bank Indonesia dalam tugasnya mengawasi pelaksanaan clearing untuk meningkatkan sistem pengawasannya agar tidak lagi terjadi kasus-kasus penyalahgunaan tanggung jawab oleh petugas clearing, dan apabila Bank Indonesia tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana pelaksana dan pengawas bank-bank, maka akan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan clearing dan dapat merugikan, dan kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berkurang. Sekian pemaparan dari saya tentang peran Bank Indonesia terhadap pelaksanaan clearing antar bank. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.